Utang piutang bukan masalah biasa. Hutang tetap harus dibayar, karena piutang inilah yang akan menjadi ganjalan seseorang hingga di akhirat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai hutang dilunasi. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ad-Darimi, Ibnu Majah. Lalu bagaimana jika seorang suami meminjam kepada istrinya? Apakah termasuk hutang yang harus dibayar? Apabila seorang suami berutang pada istrinya, maka ia adalah utang yang wajib dibayar kepada istrinya pada waktu yang telah dijanjikan suaminya. Maka apabila suami memiliki kesulitan untuk membayar utang pada istrinya, hendaklah suami meminta agar istri merelakan utang suaminya. Dan hendaklah sebagai istri yang baik mengikhlaskan utang suaminya sebagai sedekah. Sang istri pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jika seorang suami berhutang pada istrinya, lalu sang suami meminta keringanan pada sang istri agar meringankannya, tapi sang istri tidak memberi keringanan? Jika sang istri tidak mau meringankan beban hutang suaminya, maka hal itu masih terbilang hutang. Bila suaminya meninggal dunia, maka utang suaminya dibayar dari harta peninggalan yang dimiliki oleh suaminya. Demikian pula sebaliknya, bila istrinya yang lebih dulu meninggal dunia, maka suaminya harus membayar sebagian utangnya yang menjadi bagian ahli waris istrinya. Lalu bagaimana jika yang berhutang adalah istri kepada suaminya? Apakah juga terbilang hutang yang harus dibayar? Dalam kasus ini berbeda. Masalah seperti ini semestinya tidak boleh terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Karena istri adalah tanggungan suami yang harus dia nafkahi. Maka dari itu, seluruh keperluan istri adalah kewajiban suami. Lalu alasan apa yang membuat istri harus berutang pada suaminya? Istri tidak dibenarkan berutang sesuatu tanpa sepengetahuan suaminya. Namun bila istri sampai berutang untuk keperluan keluarganya, maka ini jatuh menjadi utang suaminya. Sekalipun yang berutang itu istrinya. Perlu menjadi perhatian kita keluarga muslim, piutang itu berat. Tapi dari sisi yang memberi hutang itu sebenarnya menjadi bekal yang sangat istimewa di akhirat. Karena termasuk meringankan beban sesama. Sebuah perbuatan yang dipuji Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari salah satu kesempatan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan untuknya satu kesempitan dari sekian banyak kesempitan akhirat. Bahkan bisa jadi memberikan pinjaman lebih baik dan lebih utama daripada sedekah. Karena orang meminjam bisa dipastikan sedang membutuhkan, sedangkan bersedekah belum tentu yang menerimanya sedang membutuhkan. Ibnu Majah meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa memberi utangan lebih utama daripada memberi sedekah? Malaikat Jibril menjawab, karena peminta ketika dia meminta dia masih punya, sedangkan orang yang berutang tidak akan berutang kecuali karena membutuhkan. Namun bagi orang yang berhutang hendaknya selalu diingat bahwa tanggungan utang tidak akan pernah gugur sebelum dilunasi. Bahkan hingga hari akhirat pun tanggungan itu masih akan ditagih. Orang yang mati dalam keadaan masih membawa utang dan belum juga dilunasi, maka untuk membayarnya akan diambil dari pahala kebaikannya. Itulah yang terjadi ketika hari kiamat, karena di akhirat tidak ada lagi dinar, dirham, rupiah, dolar ataupun euro untuk melunasi utangnya. Dari sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sekalipun aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku tidak akan senang jika bertahan lebih dari 3 hari, kecuali yang aku sisihkan untuk membayar utang. Hadis riwayat Bukhari.